Sidang lanjutan dengan agenda eksepsi atau pembelaan oleh kuasa hukum terhadap para terdakwa kasus perusakan aset perusahaan sawit PT Foresta berlangsung pada Kamis 23 November 2023. Sebanyak 11 terdakwa dihadirkan langsung dalam sidang yang digelar secara terpisah. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Adelina. Baik Tribuners, dapat kami informasikan bahwa konflik perusahaan sawit dengan warga Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung berbuntut aksi perusakan kantor PT Foresta Lestari Dwi Karya. Bergulirnya kasus ini menyeret 11 warga yang telah menjadi terdakwa dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Sidang dengan agenda eksepsi yang digelar kemarin dilakukan secara terpisah terhadap para terdakwa sesuai peran pada saat terjadinya anarkisme pada 16 Agustus 2023 lalu. Sidang pertama dimulai sekitar pukul 10 pagi dengan menghadirkan 9 terdakwa yakni Arso, Resiman, Sonika, Zulkifli, Handi, Salman, Aruni, Taufik, dan Andirin. Mereka sebelumnya didakwa melanggar pasal 170 KUHP. Sementara dua terdakwa yakni Sonika dan Resiman juga didakwa dengan pasal serupa namun diduga melakukan pemukulan terhadap salah satu manajer di divisi perusahaan tersebut. Sidang berikutnya dilanjutkan terhadap Martoni yang sebelumnya menjadi koordinator aksi yang didakwa pasal 160 KUHP terkait penghasutan. Dilanjutkan sidang terhadap Romelan yang sebelumnya didakwa dengan pasal 187 KUHP. Pada sidang eksepsi ini, penasihat hukum terdakwa yakni Wandi dan Cahya Wiguna mengajukan keberatan atas dugaan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dinilai tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga harus dibatalkan demi hukum. Penasihat hukum menilai surat dakwaan tidak jelas karena tidak memuat kronologi kejadian pada masing-masing dakwaan. Jaksa juga tidak menguraikan dan tidak menjelaskan alasan perbuatan para terdakwa, apakah aksi spontanitas atau dorongan dari pihak lain yang membuat para terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Penasihat hukum terdakwa memohon majelis hakim menyatakan menerima dan mengabulkan nota keberatan penasihat hukum terhadap terdakwa seluruhnya, serta menyatakan perkara quo tidak dapat diperiksa lebih lanjut, lalu agar memerintahkan jaksa penuntut umum membebaskan terdakwa seketika setelah putusan diucapkan, serta membebankan biaya perkara kepada negara. Sementara itu, di luar sidang, ratusan massa mengawal sidang lanjutan ini. Bahkan sebelum sidang berlangsung, massa yang merupakan warga Dusun Aik Gede, Kecamatan Membalong, berdatangan ke lokasi sidang menggunakan truk. Terlihat dari pantauan kami, terdapat 4 truk dan beberapa mobil pribadi yang digunakan massa untuk datang ke lokasi sidang Martoni CS. Aksi yang dilakukan massa merupakan bentuk solidaritas terhadap para terdakwa yang dinilai merupakan 11 pejuang keadilan masyarakat Kecamatan Membalong atas PT Foresta Lestari Dwi Karya. Mereka meminta agar 11 terdakwa dapat dibebaskan. Demikian laporan saya, kembali ke Anda. Terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Adelina. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.